Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga menginspirasi kamu ya. Jadi saya dari SMK punya mimpi ingin kuliah di PTN. Sejak kelas 10, saya sudah berorientasi pada nilai akademik dan faktor pendukung lainnya agar lulus SNMPTN. Dan kabar baiknya saat pemeringkatan pun saya di peringkat pertama. Sudah merasa percaya diri bisa lolos SNMPTN dan membanggakan keluarga. Namun saat pengisian ke PDSS oleh pihak sekolah, saya tidak terdaftar. Hari itu saya dikabari tidak bisa daftar SNMPTN dan saya sangat kecewa. Singkat cerita, saya dari keluarga yang sederhana dan kesulitan dalam hal ekonomi. Karena itu saya merasa tidak bisa lanjut daftar SBMPTN. Saat itu pihak sekolah merekomendasikan saya masuk PTS yang sudah bekerja sama dengan SMK saya, dan hasilnya saya diterima. Tapi saya tidak senang karena tidak dapat PTN seperti impian saya, serta di kehidupan kampus yang saya bayangkan jauh berbeda dengan yang di PTS tersebut. Lalu ada info jadwal SBMPTN diundur 1 bulan. Akhirnya saya belajar materi SBMPTN seadanya. Saya ikuti tryout dan latihan soal tahun lalu demi mengejar harapan saya. Dan disinilah saya menaruh harapan lagi untuk lulus. Namun tidak terlalu berharap. Kemudian pengumuman SBMPTN keluar dan alhamdulillah saya diterima meskipun di pilihan kedua di mana lokasi kampusnya sama dengan kampus PTS itu. Tetapi saya tidak bisa lanjut daftar ulang dikarenakan tidak dapat izin pihak sekolah yang mengharuskan kuliah di PTS itu aja. Karena jika tidak, kuota untuk sekolah saya tahun depan bisa dikurangi. Dan kembali saya merasa kecewa serta sangat putus asa. Kemudian saya dapat info dari teman ada seleksi mandiri dengan nilai raport yang tidak memungut uang pangkal serta UKT yang cukup rendah. Saya ragu untuk mencoba lagi karena takut hasilnya juga gagal.
Namun karena saya masih berharap lulus PTN, dan jika iya, bagaimanapun saya akan mengundurkan diri dari PTS tersebut tanpa peduli pihak sekolah. Dan ya, seperti dugaan saya hanya kembali menerima notifikasi kata maaf yang membuat saya semakin down. Dengan berat hati, saya memulai perkuliahan di PTS ini. Namun, saya masih ingin mencoba berjuang di SBMPTN tahun depan dengan persiapan yang matang untuk lulus PTN impian saya. Jadi, dia sempat punya mimpi untuk kuliah di PTN. Pas mau daftar SNMPTN kan harus input dulu data ke PDSS. Ternyata pihak sekolahnya ngabarin tidak terdaftar. Jadi dia sangat kecewa dan dia disuruh kuliah di PTS sama sekolahnya. Tapi kan namanya hati dan keinginan kan ya susah juga untuk merelakan, apalagi yang dia impikan itu sudah lama gitu loh. Semoga kamu bisa ya masuk PTN. Katanya mau ngejar juga tahun depan, gap year berarti ya. Gak gap year sih, tapi masih kuliah di PTS, tapi ingin mencoba lagi. Semoga lulus di PTN yang kamu inginkan. Buat yang dengar cerita ini, kalian juga harus tetap semangat, optimis, dan yakin kalau bisa menggapai impian kalian. Jangan putus asa ya. Jangan pernah peduliin, dengerin yang gak baik di sekitar kalian. Semoga kamu yang dengerin sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuamu.